Kita ada sebuah foto ya, karena ini adalah box tentang seorang Bahlil dengan perjuangan dan juga kisah hidupnya di balik layar. Kita ada foto. Ini Dimana? SD, ini SD Negeri 2 Banda, karena saya SD di sini. Oke. Di samping SD ini sekolahnya ini dari zaman Belanda, nggak pernah berubah. Bahkan saya pergi jenguk lihat bangku saya di SD itu masih ada. Dan di sebelah sekolah ini, nggak lebih dari 20 meter, itu rumah pengasingannya Bung Hatta. Jadi sebenarnya saya sekolah di sekolahnya Bung Hatta. Nah, Bapak sekolah SD sampai dengan kemudian dewasa, itu kan prosesnya nggak mudah ya Pak. Pernah menjadi tukang kue, supir angkot, kondektur. Nah itu bagaimana Pak? Kisah perjalanan waktu kecil dan apa yang membuat Bapak kemudian harus benar-benar berjuang hingga sampai titik ini? Wah, aduh. Ini menceritakan kesusahan lagi nih Bang Effendi. Tapi menceritakannya nggak usah terlalu susah, Pak. Aduh, tapi oke, nggak apa-apa karena ini permintaan dari Q&A maka wajib kita jawab lah. Jadi gini, kebetulan saya itu kami dari keluarga yang sangat sederhana. Ibu saya itu hanya pembantu rumah tangga. Ayah saya itu buruh bangunan, gajinya 7.500 per hari. Jadi waktu kecil kami harus sekolah kan, kami 9 orang tapi satu meninggal 8 orang. Jadi waktu kecil kami itu membantu ibu untuk harus jualan kue. Kalau enggak gimana kami bisa sekolah. Nah setelah itu sampai SD. Kemudian SMP, saya itu kondektur angkot di terminal di Fakfak. Jadi kekerasan itu sudah saya hidup dengan bergaul dengan, mohon maaf, setengah preman. Dengan dunia keras. Itu saya rasakan sejak SMP kelas 1. Saya 3 tahun loh jadi kondektur angkot di terminal Fakfak. Jadi Bayaran berapa Pak? Jadi jabatan saya di terminal pun bertingkat. Dari kondektur dulu 3 tahun, habis itu baru jadi sopir angkot. Dan itu bukan hal yang menurut saya enak untuk dijalanin. Enggak enak. Tapi itu sebuah kondisi terpaksa yang saya harus jalanin. Dan mungkin itu juga yang membentuk karakter saya seperti sekarang. Tepuk tangan. Shirley sebagai Gen Z, ya kan, Gen Z yang dinilai kadang serba instan, serba praktis, melihat sosok Pak Bahlil yang saat ini menjadi menteri kita, ternyata memiliki perjalanan hidup dan perjuangan seperti itu. Sebagai Gen Z, milenial, gimana nih melihatnya? Ya justru pertanyaannya adalah momen yang paling terkesan di masa-masa berjuang saat itu apa Pak? Mengubah Pak Bahlil cara berpikirnya, karena ada istilah begini, jangan-jangan anak desa itu tidak kepikiran untuk cita-cita yang besar, bukan karena dia nggak mampu Pak, tapi karena referensinya terbatas, apa yang dia lihat, apa yang dia baca, apa yang dia dengar sehari-hari. Nah saat itu siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidup Pak Bahlil, sehingga Pak Bahlil punya semangat, spirit, cita-cita yang besar? Saya waktu itu berpikir, ya mungkin Mbak siapa namanya? Shirley. Sherry, kamu tahu bahwa hidup di terminal itu adalah kehidupan yang sangat berat pergaulannya. Di usia saya, usia yang baru 12 tahun, sampai dengan 17-18 tahun, saya harus bergaul dengan 1001 macam model. Dengan, mohon maaf, pendidikan yang di bawah semua. Kebetulan ayah saya sama ibu saya itu menyampaikan bahwa untuk merubah hidup kalian, itu harus sekolah. Sekolah itu adalah instrumen utama dan sangat penting untuk merubah nasib. Saya nggak bisa begini terus. Oke. Saya putuskan berangkat kuliah. Gitu. Baik. Sebelum kita lanjut ke Mbak Virgi dan juga Bung Ege dari pengamat sosial dulu nih, melihat sosok seorang Pak Bahlil. Ya, titipan apa yang pernah hilang dan betul-betul bikin Pak Menteri down? Pernahkah? Titipan Tuhan, entah harta, entah sesuatu? Dalam bisnis ya. Oh. Dalam bisnis. Gimana baliknya lagi? Saya pernah bisnis dan dari bawah kan, terus sempat jatuh dan bangkitnya itu susah sekali. Dan di situ saya baru mengerti hakikat seorang pengusaha. Itu yang benar adalah pengusaha yang hebat itu bukan pengusaha yang di atas, terus naik ke atas terus. Tapi pengusaha yang hebat itulah dari bawah, dia naik ke atas, kemudian jatuh dan dia bangun lagi. Kalau saya melihatnya di situ. Jadi kalau sekarang melihat pengusaha yang, mohon maaf, makanya pengusaha itu dalam pandangan saya itu ada 2.
satu pengusaha by nasab, satu pengusaha by nasib. Benar. Tepuk tangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.